Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Badrul dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Ingin membahas membedah jurnal internasional dari mata kuliah ekologi perairan dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi tentang dampak pencemaran mikroplastik di ekosistem laut terhadap zooplankton. Pencemaran yang bersumber dari mikroplastik merupakan salah satu permasalahan global. Sampah plastik masuk ke laut baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan akan terdegradasi menjadi mikroplastik. Ukuran mikroplastik yang kecil dan cenderung mengapung di kolam air sehingga mudah termakan oleh organisme laut. Salah satunya adalah zooplankton. Mikroplastik yang ditemukan oleh zooplankton memberikan dampak negatif baik untuk zooplankton itu sendiri maupun untuk ekosistem. Dampak mikroplastik pada zooplankton mengganggu fekunditas, kapasitas makan, mengganggu sistem pencernaan, kandungan fasenya, serta memberikan efek akut dan kronis. Dampak bagi ekosistem laut memungkinkan terjadinya transfer mikroplastik melalui rantai makanan, karena zooplankton memiliki peran penting dalam ekologi. Review ini membahas mengenai distribusi dan degradasi zooplankton serta dampak terhadap ekosistem laut. Pencemaran yang bersumber dari mikroplastik merupakan salah satu permasalahan global yang saat ini sedang menjadi sorotan bagi para pemerhati lingkungan. Permasalahan mikroplastik ini memberikan gambaran dalam penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari yang menyebabkan kerusakan ekologi karena pembuangan sampah plastik yang sembarangan. Tidak memperhatikan dampak di masa yang akan datang. Sampah plastik menjadi salah satu ancaman serius bagi ekosistem laut. Lebih dari 690 spesies laut telah terdampak oleh sampah plastik ini, baik yang berukuran puing-puing maupun yang kecil, yang teramati di saluran pencernaan organisme dari berbagai tingkatan trofik rantai makanan. Mikroplastik banyak ditemukan di wilayah laut yang dekat dengan kegiatan manusia. Kandungan mikroplastik tertinggi biasanya ditemukan pada musim penghujan, di saat lingkungan pesisir banyak mendapat masukan air dari sungai yang banyak mengandung fragmen-fragmen dari plastik melalui muara. Ukuran mikroplastik yang kecil dan cenderung mengapung di kolam air sehingga mudah masuk dan terakumulasi pada organisme laut. Salah satu organisme yang dapat memakan mikroplastik yakni zooplankton. Zooplankton pada jenis meroplankton merupakan tahapan juvenil dari spesies yang memiliki nilai ekosistem tinggi, seperti larva bivalvia, larva Charidae, larva Paguridae, dan Porcellanidae. Jenis-jenis meroplankton tersebut teridentifikasi memakan mikroplastik baik secara utuh maupun sebagian. Secara umum, zooplankton dapat memakan mikroplastik yang memiliki diameter 1,4 sampai 30,6 mili dengan kapasitas yang berbeda-beda tergantung spesies ukuran mikroplastik. Mikroplastik yang termakan oleh zooplankton tidak hanya memberikan dampak pada zooplankton itu sendiri, tetapi itu juga terhadap ekosistem. Hal ini dikarenakan zooplankton memiliki peran penting dalam ekologi. Setiap tahun jutaan metrik ton plastik diproduksi untuk kemasan makanan, produk perawatan kecantikan, alat tangkap, dan aktivitas manusia lainnya. Yang
yang berujung masuk ke laut baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Partikel turunan plastik ini yang dikenal dengan mikroplastik telah terdeteksi di semua samudera di dunia dan juga di banyak ekosistem air tawar, terakumulasi dalam sedimen di garis pantai, tersuspensi di kolom air dan dicerna oleh plankton, ikan, burung dan mamalia laut. Densitas mikroplastik menentukan persebarannya di kolom air secara umum karena densitasnya lebih kecil dibandingkan dengan air, sedangkan jenis PVC, polyfilidens yang memiliki densitas lebih besar dari air sehingga akan cenderung tenggelam di kolom air. Ukurannya yang sangat kecil sehingga mikroplastik ini tidak mudah terlihat dengan mata telanjang. Bahkan jenis mesoplastik yang tercampur dengan pasir masih sulit untuk dibedakan. Distribusi mikroplastik di perairan semakin mendapat perhatian karena mikroplastik dapat termakan oleh organisme laut. Distribusi mikroplastik di ekosistem laut dipengaruhi baik oleh faktor abiotik maupun faktor biotik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.